Pemirsa Intens Investigasi, heboh dan makin panas. Itulah babak baru dalam perseteruan antara Erin, mantan istri Andre Taulany, dengan mantan pekerjanya, yang kini memasuki tahap pembuktian yang paling krusial. Bagaimana tidak? Fokus hukum kali ini akan tertuju pada hasil pemeriksaan saksi dari pihak Hera, yang siang tadi dijadwalkan untuk bertemu dengan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kehadiran saksi ini akan menjadi kunci utama untuk membedah kebenaran di balik laporan dugaan penganiayaan yang kian menyudutkan mantan istri Andre Taulany tersebut. Lantas, adakah fakta mengejutkan yang akan dibawa oleh saksi dari pihak Hera? Siapakah saksi tersebut? Benarkah keterlibatan saksi ini akan memperkuat tudingan tentang dugaan kekerasan yang dialami Hera? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, masih dari agenda pemeriksaan saksi dari pihak Hera selaku pelapor yang baru saja selesai dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan siang tadi. Kehadiran saksi tersebut dapat menjadi sebuah poin yang sangat krusial dalam kasus ini, karena banyak yang meragukan laporan yang dilayangkan ART mantan istri Andre Taulany tersebut. Dan kabarnya, ART tersebut belum sebulan bekerja di kediaman Erin. Maka dari itu, keterangan dari saksi ini diharapkan dapat memperkuat alat bukti atas dugaan kekerasan fisik dan juga verbal yang dialami Hera. Keterangan saksi ini juga diharapkan dapat memperjelas duduk perkara ketika Hera mengaku telah mendapatkan perlakuan kasar selama bekerja di kediaman mewah mantan istri Andre Taulany tersebut. Lantas, apa fakta mengejutkan yang dibawa oleh saksi dari pihak Hera? Saya waktu itu ditelepon. Awalnya bukan ditelepon, awalnya di WA. Terus saya tanya, ada apa kok bisa dipukul? Terus saya bilang, terus saya telepon balik dong, karena saya kok main tangan gitu. Lalu saya telepon, kenapa Neng? Kok bisa dipukul? Saya bilang kayak gitu. Katanya cuman gara-gara horden, lupa nutup horden, dan ada debu di tong sampah sedikit, sama lupa menutup kamar mandi. Hanya itu, aku bilang cuman gara-gara itu kok kamu dipukul, saya bilang kayak gitu. Nah lalu sekitar jam setengah empat dia bilang saya dijemput aja gitu. Pada jam itu saya sudah tidak bisa menghubungi Hera lagi. Penyalur sendiri sudah ada komunikasi sama pihak Bu Erin? Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada. Tapi Pak Andre sendiri menghubungi tidak ada. Kenapa bisa begini? Tidak ada, karena dia udah dari awal juga bilang saya tidak ada hubungan ke sana dan saya tidak mau bawa nama saya dibawa-bawa. Tadi saya langsung gitu. Jadi si Hera yang menyampaikan. Jadi kalau ada apa-apa, ya kamu lapor aja kalau ada bukti gitu. Itu kan laporan Hera ke saya. Saya ada bukti semuanya. Bunia mungkin jadi trauma nggak sih nyalurin ART mungkin ke pihak Bu Erin? Trauma, pasti jelas trauma. Dan saya nggak mungkin mau lagi. Ya bisa jadi karena ucapannya Bu Erin sendiri kan, karena dia melakukan seperti itu kan, ya bisa jadi gitu. Dia mengatakan somasi, dia bilang yayasan saya tidak benar gitu. Jadi ya makanya saya ada bukti semuanya lah. Nanti saya jelaskan semua sesuai yang dijadwalkan oleh pengacara. Banyak terakhir di blacklist terakhir ya ART itu benar atau enggak? Ya benar lah, benar. Banyak di blacklist. Berapa banyak? Sama penyebar. Nah, dari saya itu nggak mungkin saya jelaskan di sini. Ya. Yang penting saya ada bukti dan dibilang saya tidak datang secara baik-baik, sudah saya lakukan secara baik-baik. Namun saya dengar kemarin dia bilang saya tidak ada baik-baik. Oh jangan begitu. Saya baik-baik ke sana bersama suami saya dan juga Bapak polisi. Sementara itu, saat Hera hadir di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Senin 4 Mei 2026 lalu, Hera menceritakan kronologi kejadian yang dialaminya pada tanggal 28 April 2026 lalu. Kejadian itu terjadi di lantai 2 rumah Erin. Saat itu Hera sedang menjalankan tugasnya membersihkan sofa. Namun, emosi Erin mendadak meledak ketika ia melihat tirai kamar tidak dibuka
Tanpa peringatan, Erin diduga langsung merampas sapu lidi yang dipegang Hera dan menghantamkan gagangnya ke arah bagian belakang kepala sang asisten. Tak berhenti di situ. Makian kasar dengan kata-kata yang merendahkan pun diduga terus mengalir. Hingga puncaknya, Hera diduga ditendang di bagian kepala ketika dirinya tengah jongkok di hadapan sang majikan. Terjadinya kapan sih Bang sebenarnya Bang? Tanggal 28 ya? Iya, tanggal 28 jam 3 sore. Ya awalnya tuh saya lagi bersihin sofa di lantai 2. Terus Ibu Erin ke atas, dia masuk ke kamarnya Mas Dio dan melihat hordeng itu nggak dibuka, sama kamar mandinya Mas Dio nggak ditutup. Disitulah dia marah. Terus ya dia manggil saya, Hera sini katanya, kenapa ini hordeng nggak dibuka? Kenapa kamar mandi Dio ditutup? Kamu tahu kan kalau di rumah ini tuh nggak suka kalau ada kamar mandi dibuka. Nah kata saya, iya Bu, maaf Bu, nanti saya tutup Bu. Terus dia ngambil sapu yang saya pegang, sapu lidi itu diambil sama dia, dipukul lah kepala saya pakai gagangnya. Pertama 1 kali, terus dia maki-maki saya, kamu ini kerja salah-salahan, kamu ini kata dia gitu. Kamu nggak bisa kerja ya, kata dia. Maaf Bu, tapi jangan main tangan dong Bu, kata saya gitu, jangan kerasan Bu, sakit, saya bilang gitu kan. Terus kata Bu Erin bilang gini, ya kamu soalnya kerjanya. Terus dia ambil lagi tuh sapunya, sabetin itu, dipukul lagi ke saya. Bagian apa 2 kali. Kepala belakang. Masih berada enggak? Udah, pertama kali biasanya sih cuma maki-maki doang, kayak perkataan kasar gitu tiap hari. Kalau kekerasan cuma saya. Hanya di kepala aja Bang, ada yang lain? Ada yang ditendang. Saya jongkok di depan dia, terus ditendang kepala saya. Ya hari itu, malamnya dia. Sampai saya terjengkang di depan dia. Duka Hera Kian bertumpuk ketika ia mengungkapkan sistem kerja di rumah tersebut yang dinilainya sangat menekan. Bekerja kurang dari 1 bulan dengan beban tugas yang berat, Hera mengaku dijanjikan gaji sebesar 3 juta rupiah. Namun hingga saat ini, gaji tersebut belum dibayarkan. Ditambah lagi, ia juga menceritakan dugaan penahanan dokumen pribadinya berupa KTP dan menjadi salah satu persoalan serius yang dilaporkan Hera. Selain itu, Hera juga mengaku kerap ditakut-takuti dan dihina dengan sebutan tak pantas saat pekerjaannya dianggap tidak beres oleh Erin. Belum, 1 bulan juga belum. Kan saya masuk tanggal 30. 1 bulan kurang 2 hari lah. Iya, 30 Maret. Belum, sampai sekarang belum. Barang-barangnya sudah dibalikin belum? Belum. Mbak Hera kalau boleh tahu gajinya berapa sih Mbak? Yang ditawarkan beliau mungkin 3 juta. 3 juta pekerjaannya seperti apa? Cuci, gosok, bersihin kamar, lantai atas. Itu pulang pergi ke rumah atau Nginep di situ. atau mungkin di jalan? Iya, ditahan KTP, Sampai sekarang masih di masih di Mbak sana. Hera, HP, baju saya masih di sana. Ya mungkin karena menurut dia kerjaan kita salah mulu katanya. Ya itu gara-gara hordeng nggak dibuka, pintu kamar mandi nggak ditutup. Terus ada aja dia meriksa kayak tong sampah, diperiksa ada debu gitu, dikomentarin sama dia, marah lagi, dia maki-maki saya lagi, katanya kamu tolol, kamu bego, kamu nggak bisa kerja. Ya, tahu nggak ini tuh rumah mewah, bukan kayak rumah kamu, gembel, katanya gitu. PSD ini maksud kerja sama Erin berapa tahun? Dia sering marah-marah, maki-maki udah biasa. Ya ke semua ART udah biasa. Tapi visumnya kan nggak bisa dipegang sama kami. Nah, visumnya belum diserahkan oleh rumah sakit ke penyidik kami juga. Tadi sudah konfirmasi kan, belum diserahkan, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut lah kayak itu. Iya, soalnya saya keadaannya kan kepala saya sakit, pusing, terus habis dicakar kan perih gitu, butuh istirahat. Lah. tapi Bu Ketakutan Erin, juga, saya masih trauma. Lantas, mampukah Erin mematahkan seluruh tudingan Hera dengan barang bukti sebuah ponsel yang masih dalam kondisi utuh serta bukti foto sang asisten yang memakai baju anaknya tanpa izin? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian.
Pemirsa Intens Investigasi, dengan semua tudingan yang dialamatkan kepadanya, Erin tentu tak tinggal diam. Bersama kuasa hukumnya, Erin melancarkan serangan balik dengan menunjukkan bukti-bukti yang tak kalah menohok, yaitu perilaku sang ART yang diduga sering bermasalah selama bekerja. Menurutnya, baru seminggu bekerja, Hera sudah menunjukkan tabiat yang buruk, sehingga Erin harus meminta penggantian kepada pihak yayasan. Sebelumnya memang pembantu itu sudah bermasalah dan saya sudah komplain. Dia kerja di rumah 1 minggu, itu saya sudah komplain ke penyalurnya bahwa saya udah minta ganti. Jadi yang paling krusial adalah dia melakukan konten ke media sosial si ART itu, milik pribadinya dia sendiri, tentang isi rumah. Jadi privacy isi rumah saya dan anak-anak tuh di video-videoin kegiatannya anak-anak, terus mobil saya, rumah saya, seisi rumah dari tampak depan, belakang, terus baju anak saya dipakai tanpa izin, terus apa lagi ya pokoknya dia melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya lah untuk kerja di rumah, sebagai pekerja di rumah. Dan itu Mbak Erin sudah melakukan komplain ya ke yayasannya, ke pihak yayasan. Nah, nanti dicarian penggantinya. Lalu kayak yayasan itu kayak main-main, nggak carikan penggantinya dengan cepat gitu. Yang membuat Erin kesal adalah tindakan Hera yang nekat membuat konten media sosial mengenai privasi rumahnya dan diunggah ke laman Facebook pribadi milik sang asisten tanpa izin sedikit pun. Emosi Erin pun diduga kian tak terbendung ketika ia menemukan bukti foto Hera yang dengan berani menggunakan pakaian milik putrinya demi kepentingan konten di dunia maya. Erin menilai tindakan tersebut sudah sangat melampaui batas norma seorang pekerja rumah tangga. Misalnya ini dia ngelihat mobil ya. Ini plat nomornya sengaja kami sengaja ditutup. Kita juga memiliki videonya Bahwa dia mengupload plat nomornya semua terlihat jelas. Nah, ini dia saat dia pakai baju anak saya yang perempuan tanpa izin. Tanpa izin putrinya, Mbak? Iya, tanpa izin. Dia naikkan di sosial media miliknya. Nah, ini anak saya lagi masak. Dia sangat marah kalau, "Mama, aku kenapa sih itu kok aku dimasukin ke Facebooknya si ART itu ya?" Jadi maksudnya dia terus foto. Nih dia foto sama Kenzi sama Dio. Maksudnya Kenzi sangat terganggu, apalagi dia kamarnya di video-videoin. Apa sih ini? Maksudnya bahasanya anak kita kan. Nih ini maksudnya isi rumah lagi swimming pool segala macam. Kamar daripada putra-putri. Bayangkan saya yang punya rumah sendiri pun tidak pernah saya mengupload privacy saya tinggal di rumah itu, foto dari tampak depan, belakang. Terus dia pun maksudnya dengan beraninya tanpa izin. Selain itu, ia pun menanggapi tuduhan perusakan telepon genggam. Melalui kuasa hukumnya, pihak Erin menunjukkan bukti ponsel milik Hera yang masih dalam kondisi utuh dan sengaja dibungkus plastik untuk menjaga keaslian bukti bagi tim penyidik. Ini sengaja saya plastikin untuk bukti nanti disidik. Ya, tidak ada sidik jari. Sidik jarinya. Tidak ada sidik jari, klien kami, apalagi membanting. Ini dalam keadaan, silakan teman-teman bisa lihat nih, ya kondisinya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang ini gitu loh, dan ART tersebut. Ya, dibanting rusak ya istilahnya. Selanjutnya, Erin juga membantah tuduhan penahanan KTP. Ia menjelaskan bahwa dokumen tersebut disimpan oleh pihak keamanan rumah dan bukan berada di tangannya secara pribadi. Mengenai persoalan gaji yang diduga belum dibayarkan, Erin juga secara tegas mengklarifikasi bahwa masa kerja Hera yang belum genap 1 bulan menjadikan ia belum membayarkan gajinya sesuai kesepakatan awal. Selain itu, Erin juga menjelaskan soal kepergian Hera dari rumahnya yang dinilainya sebagai tindakan melarikan diri. Diceritakan Erin bahwa hal itu terjadi saat dirinya tengah beristirahat di sofa. Hal itu seolah sengaja dibuat untuk memojokkan posisinya. Kini, melalui kuasa hukumnya, Erin tengah bersiap melayangkan somasi balik terhadap pihak Yayasan Penyalur Asisten Rumah Tangga atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang telah mencoreng reputasi keluarganya. Saya nggak tahu
Soalnya yang simpen-simpen KTP itu security di rumah, bukan saya yang, dan gaji ditahan. Dan dia juga si penyalur ini melalui akun sosial medianya yang kami duga milik dia pribadi itu membahas gaji masih ditahan. Apa betul Mbak? Dia belum kerja 1 bulan di rumah. Di rumah dia belum kerja 1 bulan, jadi memang belum terima gaji, belum waktunya. Belum waktunya. Dan di sini juga saya mau menyampaikan ya. Kami akan segera melakukan upaya hukum, yaitu mensomasi ya pihak yayasan yang juga dianggap atau dirasakan oleh klien kami Mbak Erin itu memfitnah ya tanpa bukti. Lalu, benarkah muncul mantan asisten rumah tangganya yang lain dan ikut membongkar perangai kasar Erin? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, gelombang tuduhan terhadap Erin kian diperkeruh dengan kemunculan mantan asisten rumah tangganya yang lain yang bernama Nia. Nia pernah bekerja dengan Erin pada periode Oktober 2025 hingga Maret 2026. Nia menyebut bahwa karakter Erin memang sangat temperamental dan kerap melontarkan kata-kata kasar ketika terjadi kesalahan dalam pekerjaan. Senada dengan Hera, Nia pun mengaku mengalami pengalaman pahit soal KTP yang juga ditahan. Sisa gajinya pun belum dibayarkan secara penuh, meskipun ia telah memutuskan untuk keluar secara baik-baik. Saya bekerja dari Oktober 2025 sampai Maret 2026. Kalau kita nggak salah sih nggak bakalan domelin ya, asal bener sih. Kalau kecuali kita punya kesalahan emang begitu yang diceritain. Itu kan karena saya gara-gara masalah jam ya, masnya juga tahu kan, karena jam jatuh, terus juga omongannya juga lumayan ya. Terus kan ibaratnya anak-anak juga Mbak sabar ya gitu, hanya biar kuat aja sih gitu. Pertama juga agak kaget ya, biasanya kan Bu Erin hanya omongannya doang yang lumayan kasar. Terus juga ibaratnya ini bener apa enggak. Saya jujur, KTP saya kan ditahan, kekurangan saya, gaji saya juga ditahan kan. Awal masuk itu kan emang ditahan mas, jujur aja ditahan. Nanti kalau kita pulang itu dibalikin. Tapi pas waktu saya itu kan saya udah minta, saya mau pulang tuh baik-baik ya. Maksudnya keluar udah tahu ibu izin, tapi ibu belum bangun. Saya tungguin sampai jam 9 siang tuh nggak bangun-bangun, apalagi keadaan mau lebaran. Otomatis saya ngejar tiket lah ya, tiket bis atau segala macam saya tinggal. Tapi saya WA juga, KTP gimana, sama kekurangan gaji, jujur aja kekurangan gaji. Tapi kan beliau bilangnya nunggu saya pulang balik lagi nih ke Bintaro gitu kan. Waktu itu kan ya udahlah nanti dulu. Saya udah nyampe di kampung, saya bilang jujur Bu, saya nggak jadi ke situ. Tolong KTP sama kurang gaji dibalikin gitu. Tapi nggak ada tanggapan sampai sekarang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.